Iya, salam jumpa para pamirsa. Masih tetap dalam pembahasan topik GLBB dengan contoh lain yang seperti ini. Iya, coba kita lihat dulu contoh yang sebelah sini. Ada mobil yang bergerak dan dipercepat dengan percepatan tetap. Jadi ada A tetap dari keadaan diam sampai mencapai kecepatan 108 km/jam. Nah, dari keadaan diam langsung kita definisikan V0 nya sama dengan 0. Oke. Sampai mencapai kecepatan 108 berarti V yang tercapai 108 km/jam. Sekalian kita jadikan meter per sekon berapa? Dikali 1000 meter, oke, dibagi 3600 jadi ketemu 30 meter per sekon. Oke. Nah, selanjutnya dalam waktu 8 detik berarti T nya 8 detik. Oke, selanjutnya jarak yang ditempuh adalah berapa? Berarti dari sini kita diminta untuk menentukan S. Oke, S nya berapa gitu. Nah, sekarang kalau sudah kita tahu data-datanya seperti ini, jadi ini ibarat masak, ada bumbu-bumbu V0, VT, T dan S. Kemudian kita berada di dapur GLBB. Bagaimana kita meramu menjadi sebuah masakan? Nah, kita lihat dulu resepnya apa saja yang ada di GLBB. Iya, resep pertama ada ini. VT sama dengan V0 plus A dikali T. Oke. Resep yang kedua, S sama dengan V0 dikali T plus setengah dikali A dikali T kuadrat. Resep yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Oke, jadi ada berapa resep? Ada 3 resep ini yang harus kita pahami. Nah, sekarang tinggal kita milih mana kira-kira yang bisa untuk mencari S dengan data-data ini. Oke, kita pilih yang mana? Bebas. Coba yang mana? Yang kedua. Oke, yang kedua bisa. Yang kedua coba S sama dengan V0 dikali T plus setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, ini jelas 0. Kenapa? 0 dikali T berapapun pasti 0. Nah, sekarang di sini setengah A T kuadrat tuh. A-nya kemana tak? Oh, A-nya belum ada. Kita cari A-nya dulu. Iya, A-nya gimana? Dari definisi yang kemarin bahwa A sama dengan delta V per delta T. Jadi berapa? Delta V nya dari 0 sampai 30 berarti 30 per delta T nya 8. Oke, biarkan dulu. Nah, sekarang lanjut kita ke S tadi. S nya sama dengan berapa jadinya? 0 ditambah setengah dikali A nya 30 per 8 dikali T nya berapa? 8 kuadrat berapa? Nah, kita tinggal coret-coret. Kita coret, iya. Terus kemudian ini 8 yang kita coret dengan mana? Ini bisa tinggal 4. Jadi tinggal 30 dikali 4. Jadi S nya adalah 120 meter. Oke, gampang kan? Iya. Selanjutnya kita ke soal yang sebelah sini. Oke, ada sopir mengendarai mobil dengan kecepatan 90 km/jam. Kemudian melihat seorang anak kecil di tengah jalan pada jarak 200 meter di belakangnya. Nah, pasti kaget kan? Nah, ketika dia kaget langsung mobil direm dengan perlambatan sekian. Maka akan terjadi peristiwa. Bagaimana peristiwanya ini? Nah, langsung saja. Berarti kecepatan awalnya adalah berapa? 90 km/jam. Nah, kalau 90 km/jam langsung kita ubah ke meter per sekon berarti berapa? Dikali
1000 kemudian dibagi 3600 berarti berapa? 25 meter per sekon. Oke, selanjutnya melihat anak kecil, berarti kita umpamakan anak kecilnya adalah S. Jaraknya ada di 200 meter di depannya. Kemudian perlambatannya, ada perlambatannya berapa? 1,25 meter per sekon kuadrat. Oke, sudah. Berarti ada V0, ada S, ada A. Nah sekarang apa yang terjadi? Apakah dia akan tepat berhenti kemudian langsung berhenti? Kan tidak mungkin langsung berhenti, ini pasti tidak mungkin karena perlambatannya 1,25, pasti butuh waktu. Iya, kemudian berhenti di jauh di muka anak itu, sewaktu menabrak anak itu baru berhenti, kemudian baru berhenti setelah menabrak anak itu. Nah gimana? Nah kita coba lihat dulu, apakah kecepatan mobil akan tepat berada 0 pada jarak ini. Coba kita lihat. Nah dengan cara bagaimana? Kalau ada S, ada V, 0, ada A, berarti yang kita harapkan adalah VT nya tepat 0 pada jarak 200. Berarti ada VT, V0, VS. Pakai resep yang mana? Coba kita cari. Iya, mana? Oh yang ini, bener nih. Iya, apakah benar-benar 0? Nah coba kita lihat, apakah ini harapan kita kan? Harapan kita agar dia tidak nabrak. Kemudian kita cari. Oke, apakah VT nya 0? Kita cari VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Oke, nah berarti berapa ini? V0 nya 25 kuadrat ditambah 2 dikali A nya 1,25 dikali 200. Oke, jadi berapa ini? Ya ini 625. Oke, ditambah, oh iya tadi kan ini perlambatan, berarti ini negatif. Oke, ini negatif ya perlambatannya, berarti berapa ini? Negatif ini 2,5 dikali 200 jadi berapa? Negatif 500. Oke, benar nggak? Iya benar, negatif 500. Kemudian jadi berapa? 625 ditambah negatif 500, jadi tinggal 225. Nah berarti ternyata VT kuadrat sama dengan 225. VT nya berarti berapa? 15 meter per sekon. Nah jadi harapan kita gagal. Ternyata pada jarak 200 VT nya adalah 15 meter per sekon. Berarti mobilnya masih berjalan. Nah kalau mobilnya masih berjalan pada jarak itu, berarti kemungkinan dia akan menabrak dulu baru berhenti. Mobil baru berhenti setelah menabrak anak itu. Ya makanya hati-hati kalau menyeberang jalan. Bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa.